Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Benarif dari Forum News Network. Universitas Gadjah Mada akhirnya buka suara soal tuduhan seorang alumnusnya bahwa salah satu kampus tertua di Indonesia itu sengaja melindungi dan menutup-nutupi bahwa ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo itu palsu. Dan ini nggak main-main loh ya, karena si alumnus ini dia mengaku bisa membuktikannya dan berani sesumbar bahwa 100 miliar persen itu palsu. Kontroversi soal ijazah palsu Jokowi ini sudah lama jadi perdebatan. Bahkan kalau di media sosial ini bisa sampai menimbulkan tweet war waktu itu ya sebutnya ya. Apa perang di Twitter pada waktu itu. Ini bahkan bukan hanya sampai di situ, itu sampai bergulir di pengadilan. Namun sejauh ini penjelasan dari Universitas Gadjah Mada tetap dianggap belum memuaskan, bahkan tadi itu dicurigai sengaja menutup-nutupi. Sampai kemudian seorang alumnus Fakultas Teknik Elektro yang juga dikenal sebagai dosen dan ahli digital forensik, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, itu menunjukkan fakta-fakta bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Bahkan aku yakin 100 miliar persen itu palsu. Kalau udah 100 miliar persen bukan aku yakin lagi ya. Rismon mengunggah temuannya itu di akun YouTube miliknya di Bali G Academy pada tanggal 14 Maret 2023. Ini thumbnailnya ya, dia menulis dengan sangat provokatif. Terbongkar skripsi Jokowi palsu, datang langsung ke UGM. Sementara pada judul dia tulis terbongkar skripsi Jokowi palsu, lembar pengesahan produk printer modern, Rismon Sianipar ke UGM. Saya longok lagi channel Bali G Academy Jumat sore ini tadi, tayangan itu sudah ditonton lebih dari 79.000 viewer. Ini kalau di channel-channel lain malah sudah ada ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan yang menontonnya. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar persen. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Kenapa saya bilang? Ya pertama argumentasi saya ya. Lihat ini Bu ya. Nah inilah dia. Ya saya butuhkan langsung ini. Lembar pengesahan dari Joko Widodo. Katanya tahun 1985. Ya Bu Ova. Ya supaya segera ini diselesaikan. Daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak hanya karena untuk seorang Jokowi. Saya tidak mau. Memang siapa Jokowi kan? Apa dasarnya Rismon meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Setidaknya pada dua aspek. Yang pertama soal font ijazah ya, dan kemudian nomor seri ijazah yang menurut dia itu janggal karena ini dia melihatnya dari hasil fotokopi ya. Menurut Rismon, font paste atau jenis font yang digunakan pada ijazah Jokowi itu menggunakan jenis huruf Times New Roman. Dan menurut dia jenis huruf itu tidak mungkin sudah ada pada tanggal 5 November 1985 saat ijazah Jokowi itu diterbitkan oleh UGM. Karena Windows OS versi 1.01 dirilis 20 November 1985 atau 15 hari setelah ijazah Joko Widodo itu diterbitkan UGM. Sedangkan Windows versi 3.1 di mana font Times New Roman difungsikan dirilis pada tanggal 6 April 1992. Jadi confirm ijazah ini palsu. Rismon juga membandingkan kopi ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumnus UGM yang lain yang bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo. Ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sementara ijazah Bambang itu merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS. DOS ini apa ya singkatannya? Disk Operating System. Ini udah lama banget sistem ini ya. Jadi, ya, jadi nggak terlalu ingat juga gitu ya. Kalau font pada ijazah Jokowi ini karena menggunakan jenis font Times New Roman, ya ini menggunakan Windows kata dia. Karena itu dia meminta agar Joko Widodo mengakui sajalah ijazahnya itu memang palsu. Ngaku sajalah Pak Joko Widodo, Anda mungkin saja benar kuliah di kehutanan, bisa saja kan, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan. Tapi mungkin ijazah Anda hilang, kebanjiran atau apa. Tapi kan ini ijazah aslinya. Ini pasti palsu, 100 miliar persen palsu.
Jadi Pak Rismon sebenarnya masih membuka apa kemungkinan-kemungkinan nggak sepenuhnya palsu, tapi mungkin ijazahnya hilang. Jadi yang muncul yang sekarang ditampilkan itu bukan ijazah aslinya. Kalau begini kan artinya dia masih mengakui Jokowi itu ya pernah berkuliah di UGM, tapi karena tadi mungkin faktor karena musibah sehingga sekarang ijazah yang selama ini selalu dipamerkan itu bukan ijazah asli dia. Tapi bukan hanya itu, karena Rismon juga menyoroti skripsi Jokowi yang dalam penilaian dia itu janggal. Jokowi kan kalau kita lihat dari yang beredar itu, yang juga ada videonya Pak Rismon tuh skripsinya berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Huruf-huruf yang digunakan untuk judul skripsi itu pun menggunakan jenis font Times New Roman. Ini pasti nggak benar, palsu. Pasti diproduksi setelah Times New Roman difungsikan tahun 1992 di Windows. UGM jujur saja, ada apa sih sebenarnya? Kebenaran itu pahit, tapi bisa jadi pembelajaran, kata dia. Soal nomor seri pada ijazah Joko Widodo, Rismon menyatakan nomor seri di ijazah ganjil karena tidak ada klaster. Dan dia kemudian menunjukkan pada ijazah Jokowi hanya ada angka 11.020 gitu. Ini nggak ada klasternya sehingga nggak jelas ini dari fakultas apa dan lulusan keberapa. Dia menunjukkan ijazah alumni UGM yang dijadikan sampel yang bertuliskan nomor 766-2869 PA garis miring 1985. Huruf PA pada nomor seri ijazah ini katanya mungkin dari Fakultas Pengetahuan Alam. Sementara ijazahnya sendiri, ini ijazahnya Pak Rismon, itu punya nomor seri 28530 garis miring HYN garis hubung BBS garis miring 98 garis miring TE garis hubung ST garis miring 67 garis hubung 1159. Karena dia ini adalah lulusan teknik elektro, maka di situ tadi ada kodenya TE ya pada nomor seri itu. Nah, ini video dari Rismon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan soal apa ijazah Jokowi ini. Walaupun sekarang masih terus digugat di pengadilan, kan tampaknya orang juga mulai skeptis ya apakah betul sih ijazahnya Jokowi itu palsu, karena memang bukti-bukti yang sebenarnya sebelumnya kan ini pertama kali kan dimunculkan soal ini oleh Bambang Tri ya, yang waktu itu dia kemudian sampai dua kali menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu ya. Tapi kan karena kemudian dia ditangkap dan dipenjara divonis oleh Pengadilan Negeri Solo karena terbukti dinilai menyebarkan kabar bohong tentang ijazah Jokowi. Jadi selain gugatan pertama, gugatan kedua kandas karena pada gugatan kedua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan selam menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan itu. Dan gugatan itu masih dilanjutkan oleh kuasa hukum dari tim pembela ulama dan aktivis itu yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Itu jadi dia juga tetap menggunakan dalilnya data yang dimiliki oleh Bambang Tri bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu dan juga berdasarkan foto wajah pada ijazah itu yang secara fisik berbeda dengan wajah Jokowi. Nah, soal ini pun dikomentari oleh Rismon. Dia mengatakan, ya mengapa kemudian gugatan dari Bambang Tri dan tim pembina ulama dan aktivis itu ditolak atau ditolak oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena kata dia kemungkinan hakim tidak terlalu paham soal manipulasi digital. Dan hakim pun kata dia punya kecenderungan percaya kepada polisi yang menangani perkara pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Belum perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Hakim tidak paham standar berpikir hakim ya begitu, hanya percaya kepada polisi. Ya itulah hancur negara ini. Para hakim rendah dalam pemahaman digital, apalagi digital manipulation, kata dia. Karena itu kemudian Rismon juga ini menantang Rektor UGM itu Dr. Ova Emilia untuk membuktikan, untuk buka-bukaan lah bahwa ijazah Jokowi itu kalau bisa benar membuktikan bahwa itu tidak palsu. Sementara Rismon yakin 100 miliar itu palsu. Nah, setelah sekian lama bungkam, akhirnya UGM itu buka suara juga. Hari ini ya, hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta melalui siaran pers dengan judul Klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo. Dia membantah tudingan Rismon. Ini diunggah di ugm.ac.id. Ini bentuknya sebenarnya sudah dalam bentuk rilis, disertai dengan foto-foto ya. Di situ dikatakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Oh, disebutnya sudah mantan dosen dia.
Sebelumnya dia disebutkan dosen dari Mataram, kalau tidak Universitas Mataram kalau tidak salah, Rismon ini. Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit. Dan Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon, kata Sigit, tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun juga harus melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Nah, kalau gitu apa penjelasannya? Ini dari Pak Dekan ini. Sama soal font Times New Roman yang pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon yang dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menyatakan bahwa di tahun itu sudah jamak. Mahasiswa menggunakan font Times New Roman untuk huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Kata dia pada waktu itu di sekitaran kampus UGM nih di Bulak Sumur ya di Yogyakarta sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur. Katanya sekarang ini ada penjelasannya sudah ditutup. Sudah tutup yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan, kata dia. Bagaimana dengan nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja? Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambah FKT, singkatan dari nama fakultas. Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa, Silvagama, ini kegiatannya namanya. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah. Dia kok menempuh banyak mata kuliah, bukannya sudah harusnya, ya memang sudah ditentukan berapa mata kuliah yang harus diselesaikan, berapa SKS. Harusnya begitu ya. Oke lah, itu penjelasannya Pak Sigit tadi ya. Dia juga, kata Pak Sigit, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Nah, pernyataan Sigit ini diperkuat oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. Katanya ini dia mengaku, San Afri ini mengaku punya pengalaman sendiri soal penggunaan font Times New Roman itu di sampul skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Ini maksudnya Prima itu percetakan tadi itu ya. Zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal Prima dan Sanur. Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC, personal computer maksudnya ya. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik. Itu kata kakak angkatan ini ya, Jokowi di Fakultas Kehutanan ini ya, Pak San Afri.